Ini ke situ lah. Biasanya ke sini. Kedelapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir yafqahu qawli wa aqulu 'ala Allahi tawakkuli, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ta'alluq kodrat yang ke-8. Nah, kodrat itu selain daripada ta'alluq taksir, dia melanjut lagi ada 8 ta'alluq. Ke-8 ta'alluq kodrat qabdah tanjizi hadis, yaitu keadaan mungkin ketika adanya di dalam genggaman kodrat, dengan makna bahwasanya Allah Ta'ala jika menghendaki, ya Allah Ta'ala niscaya dikakalkannya atas adanya yang ada pada hamba, dan jika menghendaki, ya niscaya ditiadakannya dengan kodratnya, tetapi dengan memutus nazar daripada segala dalil syar'i yang datang iya pada yang demikian itu. Jadi yang ke-8 ini qabdah tanjizi hadis, bunyinya sama tapi perbedaan isinya, ya. Yaitu keadaan mungkin. Mungkin itu apa? Makhluk. Jadi keadaan makhluk, kita ini termasuk makhluk, ya. Ketika adanya di dalam genggaman kodrat, yaitu keadaan makhluk, keadaan mungkin, keadaan kita, ya. Ketika adanya apapun yang terjadi kepada kita, itu semuanya sudah ditetapkan di dalam genggaman, artinya ditetapkan dalam suluh qadim, ialah dengan kodrat Allah Ta'ala. Maka itu kita ini mudah-mudahan dapatnya, mudah-mudahan dapat. Apapun yang terjadi ke atas diri kita, ataupun keluarga kita, ataupun keadaan kita, apapun yang terjadi, maka wajib dia punya i'tiqad ini semuanya adalah di dalam kekuasaan Allah. Nah, semuanya di dalam kekuasaan Allah. Wajib dalam i'tiqad kembalikan ke sana. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita atau pada keluarga kita, baik dia kejadian yang baik maupun ataupun kejadian yang tidak baik, cuman apabila ada keadaan yang baik
dia boleh menzahirkan bahwa ini adalah di dalam kekuasaan Allah. Dizahirkan boleh, tapi yang baik. Tapi jika dia terjadi yang tidak baik, maka tidak boleh dizahirkan. Ini adalah ketetapan Allah, itu haram hukumnya, ya. Misalnya kita punya anak, bertahan apa enaknya, kecuali kan kada kawin. Lalu anak kita nih bagus benar, apa yang kita menasihati dia nurut. Nah, ini boleh kita zahirkan. Misalnya ada orang nanya, alhamdulillah anakmu tuh pasian banget, gawiannya bagus, dengan orang tua hormat, dengan sesamanya saling sayang menyayangi. Nah, kalau yang kejadian macam itu, kita boleh menzahirkan ini adalah dengan hidayah Allah, kan baik toh. Tapi kalau kejadian itu yang tidak bagus, ambil mangga orang kada pada, ya, mencuntan kambang orang. Wah, ini kambang pina mahal, hilang. Lalu kita katakan bahwa ini adalah kelemahan dan kebodohan diri kita mendidiknya. Kada baik tadi itu, nah. Itu padahal kita yang salah mendidik. Nah itu, jangan disandarkan lawan Tuhan pada zahirnya, pada hakikatnya khairun wa syarrun ja'a minallah. Baik dan buruk itu pada hakikatnya semuanya datang daripada Allah. Nah itu. Tapi dalam syariat itu tadi dibatasi, jangan kita sampai menjadi masuk kaum apa? Jabariyah. Orang Jabariyah tuh dia Tuhan tuh bang, kenapa kok ada sembahyang Tuhan kada menghendaki aku sembahyang? Nah, kenapa kau mengambil buah mangga orang kada beturang punya itu bet Allah Ta'ala? Nah itu orang Jabariyah. Nah itu. Dan Jabariyah itu tidak ada lagi usaha ikhtiar, semata-mata kepada Allah bang, baik dan buruk itu semuanya minallah. Itu orang Jabariyah, i'tiqad kaum Jabariyah. Tidak ada usaha tuh, usaha ikhtiar itu tidak ada, karena semuanya itu sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah. Nah itu Jabariyah, orang tuh Jabariyah itu termasuk kaum yang sesat. Ya Tuhan bang semuaan. Tapi ada yang bukan Jabariyah, yaitu namanya orang sudah masuk tingkat wali dan golongan wahdatul wujud. Nah, tidak Jabariyah dia, tapi dia dah wahdatul wujud. Apa yang wahdatul wujud itu apa? Yaitu ia berpandangan semata-mata kepada Allah. Nah, ini orang duduknya wahdatul wujud, hanya yang ada Allah. Kan masyhur tuh di kota Baghdad tuh, sebelum Syekh Abdul Qadir Jilani ke atas lagi orang, Muhammad Husain Ar-Halat. Nah, kan di Pancong tuh. Ini makamnya wahdatul wujud. Dirinya aja dia tidak tahu lagi. Taunya Allah itulah. Muhammad Husain Ar-Halat
Karena masuk makam wahdatul wujud di dalam kawaliannya, dia tidak tahu selain Allah. Siapa berjalan? Allah. Siapa yang minum? Allah. Siapa yang makan? Allah. Itu pang sebutin jawabnya. Ini tidak lagi harus diikuti oleh kita orang awam. Kita ini umpatan aja. Kalau beliau itu memang tenggelam, namanya wahdatul, tenggelam di dalam bahrul ahadiyah, seperti orang berenang di laut. Kita berkunjung di laut tuh, ke hadapan air, ke belakang air, ke kiri, ke kanan air, sama itu orang tuh. Artinya dia taunya Allah itulah lagi. Syekh Muhammad Husin Ar-Halat. Dan ucapan beliau tidak dapat lagi dipegangi oleh orang kita awam. Nah, tapi manusia ini kan antara lain suka meniru itu suka. Karena ada orang banyak, siapa berjalan? Allah. Wah. Padahal kan sampai ilmunya. Ketujuh mau kopi itu, ketujuh banget. Siapa minum? Allah. Tertinggi telapak tangannya, siapa anda? Allah kah kada ke belum? Tertinggi nanti nih, Allah kah kada? Bila Allah tumbuk aja. Nah, disinilah maka itu orang meniru-niru yang orang hebat, padahal ilmunya kita tidak menyampai, hukumnya bisa menyesatkan. Nah, bisa menyesatkan. Cuma umpat-umpat kayak itu aja. Karena masyhurnya di kota Baghdad Syekh Muhammad Husin Ar-Halat, maka banyak orang nih umpat-umpatan. Allah aja semuanya, Allah aja semuanya. Itu tadi suka meniru, ya. Ilmunya kan sampai ke situ. Niru cuma mengatasnamakan orang hebat. Nah, ini siapa Al-Halat kayak ini akan suka namakan tuh. Dulu ada buku atau susunan Abdul Hamid Hambalung, orang Kalimantan Selatan. Itu beliau duduk juga di makam Wahdatul Wujud. Nah, buku itu mula-mula datang oleh Guru Dahlan, sampai hari ini kada pernah ketemu beliau tuh. Di mana berdiam kada tahu, ngirim dari Kalimantan, alamatnya ke kami. Itu mulanya tuh. Tapi orangnya kada sampai temuan. Di mana Guru Dahlan tuh? Datang kiriman ke sini. Kitab Amit Hambulong tuh ditulis Latin, kalau Arabnya tulis Arab lah. Karena Hamid Hambolong itu juga dipancung oleh Belanda. Jadi orang-orang ini banyak bawa aku ada dari Hamid Hambolong. Coba lihat di bawah tuh, tanda tangannya siapa? Pian bahaya. Bapual tabuali aku terdahulu lagi. Isinya bagi aku pribadi belum bisa menerima. Bahasa Banjarnya kada tamakan belum. Nah, di situ Sidin berkata di antaranya, masjid ujar Sidin itu rumah ibadah kepada Allah, bukan Allah di masjid, tetapi Allah itu di dalam diri kita. Nah, kan berlawanan dengan qiyamuhu ta'ala binafsi, Allah itu tidak bertempat. Sidin menyebutkan Allah Ta'ala itu di dalam diri kita, ya Sidin. Kalau di masjid itu tempat ibadah untuk kepada Allah. Tapi kalau Allahnya dalam diri, nah itu kadang-kadang aku belum ilmunya kadang nyampai. Kayak apa Allah dalam diri?
Sebab apa? Alasan sidin, kemanapun kita berangkat, kemanapun kita pergi, Allah ada. Berarti dalam diri kita ya sidin Allah. Nah, batal qiyamuhu ta'ala binafsih. Kalau kita ngajak akadul iman, berarti Allah tuh punya tempat. Kadang-kadang nerima aku balam itu karena ilmunya kada sampai. Kada wani juga menyalahkan karena yang menyusun tuh wali. Jangan talawani wali Allah, bubungulan kita jadinya. Jangan coba-coba. Nah, Muhammad Husain Ar-Halat tadi, beliau sudah tenggelam di dalam Bahrul Ahadiyah, tenggelam di dalam wahdatul wujud Allah. Samalah orang berenang di laut tadi kan. Nah, ke hadapan air jua, ke belakang air jua, ke kiri ke kanan air jua. Jadinya tenggelam di dalam laut ahadiyah, semuanya Tuhannya Allah. Oleh Qadhi pada tahun 612 Masehi itu, Qadhi itu kan kepala pengadilan agama, Ibnu Putuh nama beliau. Oleh Ibnu Putuh punya pendapat Ar-Halat ini harus dipancung. Kenapa? Karena banyak menyesatkan orang lain. Nah, umpat-umpatan tadi tuh jadi sesat jadinya. Kadang-kadang membedakan mana sokon, apa sebutingnya tuh? Nang kayak sokon namanya. Sokon itu kan buahan. Ada lagi yang kayak sokon tuh namanya syuting lagi. Hah? Ya, kolor lah. Kadang-kadang bedakan mana sokon mana kolor tuh, buahnya sama pada bulat. Padahal sokon kada bano. Kada berejing, mon kolor kan berejing tuh. Nah, jadi yang ikut-ikutan itu sudah banyak. Oleh Ibnu Putuh harus diselamatkan yang banyak. Maka Ar-Halat waktu itu dipancung. Ketika sudah dipancung oleh Al-Guju, kita tinggi parang bungkol. Ulahan yanto aja parangnya. Nih, Ar-Halat apa? Allah disedit. Parang bungkol itu Allah. Nah, mun kita wahdatul wujud ini apa jorang? Lading beletina 7 inci dah kayak apa? Terus sambat Allah lagi. Maka itu jangan ikut karena ilmu kita kada nyampai. Bab orang sudah semua Allah, jika mundur dia dari i'tikad itu kafir matinya. Nah, Mbak, langsung dipancung. Darahnya itu setitis pun tidak keluar dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Darahnya tuh bertulis, jatuh ke tanah jadi tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai hari ini. Wah, ini diabadikan. Bahkan tulisan yang asal darah sekarang berubah menjadi pradamas. Kiai kita almarhum Kiai Haji Abdul Hamid Sulaiman sampai ke situ. Melihat sedin. Nah, lalu masyarakat ini ribut. Ini wali Allah ini nih dipancung nih. Kata Ibnu Putuh, iya. Yang memancung tidak berdosa karena demi umat, dan yang dipancung naik derajatnya di sisi Allah. Jadi ini yang memancung kada berdosa. Kenapa? Karena demi menyelamatkan umat. Nang pacar umpatan tadi tuh selamatkan. Dan yang dipancung naik derajatnya. Wali naik lagi ke atas. Nah, tuh. Itu orang wahdatul wujud. Tapi orang Jabariyah bukan wahdatul wujud, karena dia yakin semua nasibnya itu adalah di tangan Allah, dan Allah akan memberikan apabila waktu sampai dengan apa yang diatur oleh Allah, karena kodrat kerjasama dengan iradat. Jadinya berdiam lagi ya, mandang.
Mau jatuhan masuk surga, masuk. Mau jatuhan masuk neraka, masuk. Bungolnya berpikir. Orang takutan lah neraka beritaan. Wa qina azabannar, wa qina azabannar, wa qina azabannar. Kita baru berita tadi kan, Allahumma, Allahumma. Itu jangan salah ya. Jangan Allahumma. Allahumma batasdid. Allahumma jatuh ke tauhid. Apa yang kita minta? Ajirna minan nar, selamatkan kami daripada api neraka. Jadi kita bukan lama ajirna, saya ini jangan nahap. Allahumma ajirna, ya Allah selamatkan kami dari api neraka. Gitu. Kaum Jabariyah itu tadi dia tidak ada usaha ikhtiar. Karena yakini bahwa itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Kita yakin juga semua nasib kita itu sudah ditetapkan Allah, cuma tidak tahu berapa banyaknya. Hari ini, esok berapa rezeki kita, tidak tahu kita. Tapi itu sudah ada tertulis di Lauhul Mahfuz di dalam genggaman kekuasaan Allah. Tapi tahulah jumlahnya esok berapa dapat. Kita tahu kan? Nah justru tidak tahu itulah datang keharusan usaha ikhtiar. Menurut ulama tasawuf, usaha ikhtiar itu ada bagi. Pertama ada wajib. Apa wajib? Yaitu apa? Berusaha ikhtiar untuk memenuhi kewajiban kita sebagai nafkah kepada istri dan anaknya. Jadi kalau itu belum ada cadangan, maka hukumnya dia wajib berusaha dan berikhtiar. Lain orang banyak bisi rokok, bisi toko banyak, kan berusaha lagi. Siwa toko kan beda, nang kita pas-pasan nih. Nah, itu hukumnya wajib. Tapi jangan melupakan ya wajib yang mutlak tadi. Kenapa? Karena kita tahu itu sudah ketentuan Allah, tapi kita tidak tahu jumlahnya. Esok makan lauk apa? Menpina banyak kejaki kan nukar ikan pias. Ini menkisahnya nyaman lah. Aku tahu pang di nyaman dok. Jadi ceramah di Subarang, bipinian. Malamnya kan lelakian, siangnya bipinian, bang laut lintas enok. Jam 9 pagi itu telepon, ayah makan apa aja. Nah jakon ini bahaya nak tetakun nang tahu di nyaman bahaya. Ayah nak lauk apa aja. Kan anjak aku berpikir satu tomat dong. Kayaknya ikan pias ada pasar lah, dipanggang. Jangan disambali, ulahkan cacapan acan, tahu acan lah, pupuhakan pisang mentah. Itu jali ya, itu aja. Saya, men kadada pias barang aja sinangin kah? Karena barang itu, tiwas nakuni, desalah aku. Tulak, cakap itu kan pias dipanggangnya, cacapan acan. Awan pisang mentah bepupuh. Pisang mentah itu dikupas, awan dipupuh lain rasanya. Nyaman yang bepupuh dok. Mungkinnya mati terpaksa dok. Cetok. Nyaman itu maka. Kada tahu kita nasib kita kan. Besok udah tahu belum? Maka itu ada usaha ikhtiar pendapat Imam Musa al-Asy'ari. Kita ikut itu ahli sunnah wal jamaah. Makan sebarang makan. Ini ada ikan saus, ada apa? Empal ayam kah? Ada kuhiran nih. Aku bertagih gini bang. Mengintu aku makan berarti kada pas nah. Jadi ada bibine Tuhan. Kesadang lah Tuhannya kada jamun Tuhan banget. Ayah suah nih jadi tulak ceramah makanan kayak ini nih.
Aku desuah, di mana-mana kada suah. Napa aku betagih ya jadi kayaknya ada nih. Nah maka itu tadi usaha itu ada wajib, yaitu apa? Memenuhi kewajiban kita, yaitu nafkah terhadap bini, anak yang makan sekolah. Lalu cadangan harta untuk didapatkan menutupi ini tidak ada, maka dia wajib usaha ikhtiar. Kemudian ada yang sunat muakkad saja lagi. Orang yang sudah mampu, orang ini apanya mapan kan apa kan nyambat lah, model aja wah ini mapan, nyambat dahi jidat, bau umuran dahi orang nyambat jidat, dia cukup sudah, andai kata dia tidak berusaha pun sudah cukup mampu, ada sudah. Nah. Lalu ia berusaha, ini hukumnya fardu kifayah aja. Fardu kifayah bukan sunat muakkad kaina. Niatnya berusaha itu apa? Bukan untuk memperkaya diri, tetapi dia berusaha, jika usahanya berhasil ia akan menyumbang untuk fisabilillah. Nah, aku ini berdagang nih bila beruntung kena aku nukakan keramik Masjid Ta'limul Huda sebuhan aku nukarakan. Nah ini kada sekaping aja kada nukar perisa sebuhan. Tadi aku tertangis di dengan Ustadz Abdul Samad, kisah di zaman Nabi itu para sahabat. Tempat tertangis di dengar begitu dahsyatnya perjuangan sahabat untuk memperjuangkan Islam, membantu Nabi Muhammad. Awak kada ada apa-apaannya belum, jauh lagi. Nah, jadi fardu kifayah, niatnya untuk fisabilillah. Kalau makan minumnya sudah terjamin karena ada sudah hartanya. Ada lagi gunanya tidak Pak untuk fardu kifayah itu untuk kepentingan agama Allah. Ada lagi yang fardu kifayah, tadi kifayah lah, sunat muakkad yang ketiga, berusaha tuh, yaitu dia dengan niat berusaha itu bukan untuk kepentingan dirinya, tetapi dia terutama kepentingan kerabatnya. Ada memarina yang susah bantu, ada sepupu yang susah bantu. Nah itu namanya sunat muakkad berusaha. Kada wajib kadanya. Itu. Kalau kita nih sugih lah, bepadah sugih kan orang banyak kula bubuhan banyak tak. Tuh umatnya tuh bubuhan umakku padahal matian keduanya ada. Kan. Jadi bina banyak berduit jangan berkisah. Banyak bina bubuhan. Di tangan. Nininya tuh niniku aja sama pada bibini. Tahu wae orang sama bibini. Abahnya tuan abahku sesama lelaki banyak bubuhan. Nah di situ kadang-kadang kita kada mampu kan, itu jadi banyak berduit jangan berkisah berdiam aja. Tukakan ke keramik terkejut orang. Kesini aja kada berduit tuh banyak keramik Ta'limul Huda tuh sebuhan sidin mengolwari. Aku nih nyoroh nara, aku kan kada empat belanya. Jadi dia madahkan lo le, nyumbang kainah lo. Ada lagi yang sunat hayat ringan aja, maka dia tidak berusaha, dari usaha yang ada itu diambilnya sekian persen untuk fisabilillah, untuk kerabat dan untuk lain-lain. Nah itu kita di dalam ahli sunnah wal jamaah. Kalau Jabariyah tadi apa? Diam aja madang. Dan itu termasuk tekad yang sesat. Itu ya. Tiadanya, andai kata tidak dapat sesuatu yang kita hajatkan, kita jangan putus asa. Aku minta ini lawasnya sudah kada kabul juga,
Karena itu di dalam kekuasaan Allah. Mau diberinya, mau tidak, hukumnya harus bagi Allah. Maka itu kita jadi umat jangan mudah putus asa. Dan jika dapat nikmat, ingat jangan bangga diri. Tidak sedikit yang kaya itu kan mendadak menjadi miskin. Mudah Allah menghancurnya. Jadi yang dapat nikmat banyak jangan bangga diri. Ini ingat nih, nikmat ini dari Allah. Yang kita belum berhasil jangan putus asa, karena Allah harus saja, tidak wajib, tidak mustahil, harus saja. Nah, jangan putus asa ya. Maka ini aja kukuler lagi berdoa, nalawas saja kada kabul. Nah, ini putus asa ngarannya toh. Antam aja, umpama naik ke rumah orang tuh, bila orang kada mudukai gondah aja lawangnya, lambat laun bukainya babar dia tak duit untuk dengan makna bahwa sanya Allah Ta'ala jika menghendaki ia itu kehendak Allah dah. Niscaya pastilah dikakalkannya atas adanya harta tadilah contohnya. Kalau Allah mengakalkan, kekal kita punya harta. Tapi kalau Allah menghapuskan, bang, dihapuskan Allah, mau apa? Kan diantara nabi itu yang sabar tingginya zahir yaitu Nabi Ayub. Nah, tuh. Jadi jangan putus asa. Ini jam 7.25 aku lihat tadi lah saya tahu. Nah, jadi jika menghendaki ya Allah Ta'ala, niscaya tiada akan dia dengan kodratnya jua. Kodrat itu sifat kuasa, itu sifat, arti sifat itu kelakuannya, gawiannya itu sifat. Tapi yang punya sifat itu zatnya. Allah bersifat kuasa, menciptakan sekalian makhluk kuasa, itu sifat. Tetapi yang hakikatnya menciptakan makhluk itu zatnya juga lah. Zat yang mampu menciptakan, maka dapat datang sifat galarnya kodrat. Jadi kalau kita hanya terpandang ini kodrat Allah, itu hanya terpandang sifat. Ini kekuasaan Allah, tapi kita tahu yang kuasa itu adalah zatnya, baru tembus ke situ. Jangan ingin sifat saja. Ini kekuasaan Allah, ingin situ cuman sifat saja itu. Belum sampai kepada zat. Sifat gawian, sifat dapat disaksikan karena taksir, tetapi yang mengerjakannya itu zat juga hakikatnya. Nah, orang bertukang tuh, ya, gelarnya kan tukang. Tapi yang bertukang tuh siapa? Gelarnya tuh kah, ngarannya kah, orangnya kah? Tentu orang yang bernama itu. Si A itu tukang jahit, berarti dia mampu menjahit. Tapi bukan si tukang jahitnya itu yang menggawi, nang gelarnya tuh, ngarannya tuh kada nang kawangannya tuh yang mengerjakan, yang punya nama, yaitu zatnya itu. Jadi kita melihat, inilah kekuasaan Allah. Tapi kita tembus tuh bahwa yang kuasa itu adalah zatnya, sifat maknawi ya, maka itu martabat asma. Itu. Kita jangan putus asa, jangan. Dan jika dikehendaki niscaya tiada akan dia dengan kodratnya, tetapi dengan memutus nazar daripada segala dalil syar'i. Ada kadang-kadang yang tadi itu macam wahdatul wujud tuh, dia tidak lagi seakan-akan berpandangan mengikut syariah, tidak mengikut syarak lagi. Kenapa? Karena dia telah tenggelam di dalam wahdatul wujud. Syekhah Rabi'atun Adawiyah, kan satu-satunya wali Allah yang masyhur itu Rabi'atun
Adawiyah. Apakah ibu-ibu yang lain tidak sampai menjadi wali? Sampai juga. Cuman yang masyhurnya yaitu Rabi'atun Adawiyah. Ibu-ibu wahini Pak, bolehlah sampai kepada wali. Boleh saja, sampai saja. Bisa ibu-ibu itu jadi wali Allah, bisa. Bukan lelakian saja. Cuma masyhurnya kalau ibu itu ialah Rabi'atun Adawiyah. Beliau seminggu tidak bersin. Kada wahin semingguan tu kada wahin. Ngerti ya wahin lo lah. Nang kada benja ngerti lah wahin. Ngerti ya, kada ngerti tahu lagi apa makasih tu. Takun kalain kain. Seminggu tidak bersin. Begitu beliau bersin, nikmat bersin itu langsung sujud kepada Allah. Langsung sujud. Seminggu lamanya sujud baru bangkit. Nah, mana zuhur, mana asar, mana maghrib, mana isya, dia ada lagi tuh. Seminggu sujud aja. Kan dia tahu sembahyang itu. Ini pun jangan diikuti, Bu. Bewahin sujud, mesak kada, mesupiring kada. Itu waluh. Karena syukurnya tuh, orang syukur tuh tidak ada ingatan apa-apa kecuali hanya Allah. Nya kada tahu lagi malam siang kada tahu. Nah ini kan yang dibuat-buat. Itu memang anugerah Allah awalnya. Itu sudah bertentangan dengan syariat bagi kita orang awam. Bagi dia harus saja itu. Tapi jangan diturut tuh bertekupi tadi jangan. Umpat-umpatan. Begitu cus wahin. Kaminggu kada mangket. Masak kada. Bisa piring kada, bisa sapu kada. Ini waluh, bukan wali itu. Maka antara wali Allah tadi ada yang kelihatan zahirnya bertentangan dengan syariat. Tapi kita tidak boleh menghina-hina. Orang yang dihina itu suatu ketika mungkin dia lebih baik daripada kita. Nah, jangan dihina. Kau ini sembahyang kada, puasa kada, jelas saya masuk neraka. Awak kampunnya neraka. Mesti menes kawan. Ya lebih sih, dan tahu belum. Puasa kada, sembahyang kada, gawen berjudi, mabuk, memati, jelas masuk neraka. Jangan. Itu urusan Allah. Kita ini paling-paling mendoakan, mudahan dia mendapat hidayah Allah. Jangan dipunis masuk neraka. Mana tahu satu saat dia berbalik lagi tobat mau apa? Nah itu. Dan neraka itu kan ampun kita mesti nama membuat ke situ. Ya Tuhan kada mau apa? Itu urusanku ya Tuhan. Nang urusnya masuk neraka aku buat ke surga pun mau apa kau? Boleh dapat dengan aku. Ya, itu Fir'aun kalah berdebat dengan Tuhan hari kiamat. Kau je Tuhan mengaku Tuhan, mana surganya, mana nerakanya betmu? Beda. Ini bet kompunnya aja Tuhan. Kau mana ada bet kompunnya? Ya. Nah, jadi sebagai kesimpulan kita dalam Ahlussunnah wal Jamaah tetap hukumnya melakukan usaha dan ikhtiar. Dan apapun yang terjadi kepada kita atau orang lain, pandanglah bahwa ini memang sudah ketetapan Allah. Waktu pun sudah sampai. Ini sekali pertemuan lagi. Betul Ramadan lagi. Ramadan libur kita. Kadang kat bicara mah empat lapar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana mu'minin wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar.